kedudukan kaum Injili. Kedudukan ajaran kaum Injili dalam lingkup kebenaran. Begitu kita bicara kebenaran, kita harus mengerti bahwa kebenaran itu ada lapisan-lapisannya. Kalau boleh saya pakai istilah asing, ada stratanya. Stratanya kebenaran. Ada kebenarannya Tuhan, ada kebenarannya manusia, ada kebenarannya agamawi di tengah, ada kebenarannya rekaman firman. Paling kurang ada 3 strata. Kebenaran Tuhan. Apa itu? Yang dimiliki oleh Tuhan. Juga pikiran Tuhan di bawahnya dan perasaan Tuhan. Di bawah kebenaran Tuhan ada catatan-catatan. Jadi ini semua bisa diberikan kepada hamba-hambanya menjadi ilham, lalu direkam menjadi catatan-catatan Alkitab. Jelas kan? Catatan Alkitab jadi ramai. Kalau siapa yang pegang Alkitab, Perjanjian Lama, terus Perjanjian Baru, maka itu meliputi 1300 halaman kira-kira. Dari kumpulan kebenaran yang begitu banyak, 1300 halaman, yang secara ceroboh bisa dikatakan itu adalah firman Tuhan. Dari 1300 halaman itu ada yang menangkap sekelompok kebenaran, ada yang menangkap sekelompok yang lain kebenaran, ada yang menangkap sekelompok lain kebenaran. Misalnya Pak Petrus
atau Kak Lisbeth bawa satu karung mainan anak-anak mengunjungi anak-anak pemulung. Kan nggak sekarung semua diberikan, udah ada kotak-kotak lah, buat kamu sana, buat kamu sana, buat kamu sana. Hasilnya macam-macam kan. Kelompok A dapatnya setengah karung A, kelompok B dapatnya seperempat karung B, kelompok C dapatnya seperempat karung lagi, bisa beda-beda isinya. Dari situlah muncul doktrin. Dari kebenaran kelompok A, kebenaran kelompok B, kebenaran kelompok C, menghasilkan sekte A, menghasilkan sekte B, menghasilkan sekte C, jadi doktrin itu milik sesuatu sekte. Kita bisa katakan, misalnya ini Katolik, ini ada Protestan, ada lagi Protestan yang satu lagi, dan Protestan itu pun cabang-cabang lagi. Banyak ya, bisa nangkep. Dari beragam-beragam itu muncullah persaingan. Anak-anak pemulung yang ada yang hidupnya di TPA, apa itu TPA? Tempat pembuangan akhir. Saya dapat ini, saya lebih hebat. Saya dapat ini, saya lebih hebat. Betul? Ini lebih bagus. Bukankah itu yang terjadi di sini? Ya, bersaingan. Katolik, Protestannya ada, Calvin, ada Luther, ada Zwingli, lalu muncul lagi doktrin-doktrinnya Pentakosta, doktrin-doktrin lain lagi, Beto, sekarang ada lagi Bentani dan sebagainya. Riuh kan? Dan semua ngaku paling benar. Semua mengaku paling benar. Lalu bersaingan. Ambil contoh bagian doktrin yang paling kecil. Bisa dinamakan doktrin juga. Misalnya doktrin pembaptisan. Bicara doktrin pembaptisan dengan air saja tidak macam-macam. Caranya percik, caranya selam, saling bertikai. Ada cara yang curah. Ini saja kita bisa bicara tentang beberapa. Percik,
curah. Ramai deh. Di bawah itu ada lagi nanti teologi. Dari firman masuk kepada tatarannya bernama doktrin, ke bawah lagi ada teologi, lalu ada kebenaran manusia. Ini boleh dikatakan sudah di luar Alkitab ya. Kebenaran manusia. Gimana rasanya wortel? Rasanya wortel susah ya. Bagaimana rasanya garam? Cepat sekali. Bagaimana rasanya gula? Bagaimana rasanya wortel? Berantem delos. Itu kebenaran manusia udah pada berantem. Apalagi kebenaran yang sifatnya rohani. Ini kebenaran yang sifatnya rohani loh. Kebenaran yang sifatnya jasmani, kebenaran manusia, itu aja udah pada bertikai. Lalu mana yang benar? Jangan Anda tanyakan itu kepada para teolog atau pemimpin agama. Marah dia. Karena itu sangat menusuk hatinya. Mengaku saya yang paling benar, nggak berani. Nanti ada yang lain marah. Mengaku saya salah, nggak berani juga. Sekarang pertanyaan saya, yang dianut oleh kaum Injili, A, B, C, atau di luar semuanya? Di luar ya? Jadi sini ada lingkaran lagi satu. Kaum Injili. Terus uji kecerdasan. Jadi kaum Injil itu menganut suatu doktrin, ya atau lain. Kan harus ada doktrin Katolik, doktrin Protestan, doktrin Beta. Bolehkah saya katakan doktrin kaum Injil? Ada yang geleng, ada yang bengong, ada yang diam. Boleh atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena harus mengenal kebenaran Tuhan langsung dari pikiran Tuhan. Kan udah dengar tadi riwayatnya. Yang ini melihat Alkitab, dia dapat sekumpulan kebenaran. A1, A2, A3 dan seterusnya. Yang ini dapat sekumpulan kebenaran. B1, B2, B3. C1, C2, C3. Ini namanya doktrin. Nah ini
Doktrin bukan? Hah? Halo? Kalau Anda nggak ngerti, kalau Anda nggak bisa jawab, benar dong tudingan orang. Protestan bilang kaum Injili sesat, Katolik bilang kaum Injili sesat, Britani bilang kaum Injili sesat. Anda bilang nggak boleh sebut doktrin untuk kaum Injili. Jadi apa? Bersihkan dulu pikirannya, baru jawab. Kalau perlu minum dulu, dapat ilham. Yang saudara-saudara kaum Injili anut sekarang doktrin atau bukan? Kalau bukan lalu apa? Tatanan kehidupan. Tatanan gaya hidup. Sabda. Selesai. Gak ada itu. Dapat dari sini, disaring, dipilihin. Dari sini, disaring, dipilihin. Semua dari Alkitab, semua dari Alkitab. Sumbernya satu Alkitab. Bedanya di mana? Disaring, dipilih, lalu disimpulkan, inilah yang baik buat kami. Betul. Makanya saya sengaja pakai sabda ya. Bukan firman. Firman hanya di situ. Udah kebanyakan dikacaukan. Ya susahnya sih nggak, kalau bahasa Inggris susah. Kita bertepatan kita di Indonesia enak ada istilah sabda. Berarti apa? Kalau sabda kaitannya apa? Ucapan raja. Tuhan atau Raja. raja? Apa bedanya agama Kristen yang bertuhan dan kaum Injili? Apa enggak bertuhan? Kita menganut bukan Tuhan, kita menganut raja. Dan di dalam satu kerajaan hanya ada satu raja. Tapi di dalam agama bisa terjadi banyak Tuhan. Betul nggak? Halo, betul nggak? Betul. Gak usah jauh-jauh. Anda menganut satu Tuhan, Yesus. Pergi ke Katolik, udah tambah Tuhannya, Maria. Di dalam agama-agama, dalam alam pikiran agama-agama, mereka dalam pikirannya menyembah Tuhan, dan di sini ada banyak Tuhan. Di dalam kerajaan ada satu raja. Jelas. Makanya harus ingat selalu itu. Anda menyembah siapa? Kalau saya menyembah raja saya. Siapa itu? Yesus Kristus. Lalu gimana Allah? Itu bukan raja. Gimana ya? Bukan raja itu. Itu Tuhan. Tuhannya Islam, Tuhannya Yahudi.
Warga kerajaan surga di bumi, taunya raja udah. Ini Agus nih, di bumi, taunya cuma raja kan. Dan nasib orang ditentukan oleh raja. Itu bedanya kerajaan dan agama. Dan di dalam pemahaman kita, satu Alkitab hanya bercerita tentang satu kerajaan. Banyak Tuhan, Yahweh juga Tuhan, Yesus juga Tuhan, Allah juga Tuhan. Kan gitu. Kita menarik yang dari sumber ini, kita dibimbing untuk mengerti ini kerajaan, selesai. Nah, kalau Anda belum jelas tentang urusan ini, maka Alkitabnya sekarang saya pilih. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Tokoh sentralnya siapa? Di sini. Musa. Di perjanjian lama tokoh sentralnya Musa. Di perjanjian baru Yesus. Yesus. Dan yang dua ini dipisahkan jelas oleh Yohanes 1 ayat 17. Musa membawa hukum Taurat, tetapi kasih karunia dibawa oleh Yesus Kristus. Berasal dari Yesus Kristus. Ya. Disebut hukum Taurat atau kebenaran lo, bukan hukum Taurat lo. Udah mulai menafsir nih kawan. Bukan menafsir, Pak. Tafsir. Baca yang jelas, Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Benar, mantap. Musa membuat hukum Taurat. Yesus membuatnya Kasih karunia dan kebenaran. apa bedanya yang dua ini? Hukum Taurat dan kasih karunia dan kebenaran. Apakah hukum Taurat itu sama dengan kasih karunia plus kebenaran? Ataukah hanya kasih karunia? Ataukah hanya kebenaran? Ataukah hanya sebagian dari kasih karunia dan kebenaran? Hukum. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan. Itu sebagian dari apa? Kasih karunia dan kebenaran. Sebagian kebenaran aja. Jadi sebetulnya hukum Taurat itu kasih karunia dan kebenaran. Sebagian dari kasih karunia inilah, sebagian dari kebenaran itulah direkam di dalam 10 hukum. Jadi hukum Taurat itu hanya sebagian dari kebenaran Tuhan. Jangan membunuh, jangan ini, jangan kebenaran yang banyak lagi. Ketika Musa, pengalamannya Musa sekarang. Ini tadi dari pembagian urusan kebenaran. Pengalamannya Musa. Pengalaman yang pertama, yang penting, dia melihat di semak duri yang menyala-nyala, tetapi
tidak terbakar. Betul? Dia melihat sosok itu. Habis itu apa? Habis pengalamannya Musa berurusan dengan Tuhannya, habis pengalaman Musa berurusan dengan Tuhannya, lalu Tuhannya ngajar apa? Apakah Tuhannya Musa mengajar kerajaan? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Yang diajar apa? Gak ingat ya? Keluaran pasal 3, Keluaran pasal 4, Keluaran pasal 5, kemudian ada lagi. Lalu apa? Di Sinai 10 hukum diturunkan. Lalu apa lagi? Belum. Ada urusan agama, Lewi. Ada urusan sahabat. Betul nggak? Dari Musa lah ada berjelas. Tolong baca dulu Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 4. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Median. Sekali, seketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihatnya Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Tuhan. Udah. Sampai ayat 4, Pak. Yang disuruh melepaskan kasutnya. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tanah suci. Ayat berapa itu? Ayat 5. Ayat 5 sudah bicara tentang tanah suci. Siapa mau baca Keluaran 16? Di Keluaran lagi, Musa lagi. Ayat 23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat dan kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Hari suci, Sabat. Kita cari lagi yang berikutnya. Keluaran. Keluaran pasal 6 atau pasal 6 ayat 19 lah. Anak-anak Merari, Mahli dan Musi, itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Lewi. Betul.
Siapa Lewi? Imam-imam orang suci. Jadi Musa lah yang memperkenalkan semuanya. Ada orang suci, imam-imam. Nanti ada lagi bait suci. Anda bisa cari itu semua. Semuanya dari Musa. Ibadah suci. Serba suci. Inilah agama. Di perjanjian baru nggak ada bicara 10 hukum Tuhan. Perjanjian baru Yesus hanya bicara kasih, udah. Terapkan kasih. Maka saya tidak akan mencuri barangnya Bang Agus, karena saya tahu dia dikasih oleh Tuhan. Saya juga mengasihi, dan kalau saya curi menyakiti hati Tuhan. Tidak perlu kita hafalkan 10 hukum. Di perjanjian baru urusannya adalah kerajaan. Itulah kontrasnya dari Musa dengan Yesus. Yesus bicara tentang kerajaan, Musa tentang agama. Semua itu, semua norma-norma keagamaan Yahudi itu diturunkan oleh Musa. Sementara di perjanjian baru nggak ada itu. Adanya Yesus bicara tentang kerajaan, Injil kerajaan. Jelas. Nah, ahli-ahli inilah yang membaca perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru. Waktu dia membaca ini, di sini pun dia tiru-tiru yang ada di sini. Muncullah agama Katolik. Muncullah agama Kristen dan sebagainya. Kesimpulannya apa? Agama Kristen cuma jiplak Musa. Cuma menjiplak Musa. Agama Kristen ikut-ikutan. Ada yang katakan tanah suci, tapi dalam kebingungan soal tanah suci, ya udahlah, nggak apa-apa, Israel lah. Maka berbondong-bondonglah sekarang orang Kristen seperti ziarah ke tanah suci, mengeluarkan dana sampai 30 juta rupiah satu orang. Lalu membangun gereja, bait suci, tiruan itu. Ada orang suci, ada pendeta-pendeta. Di sini Lewi, di sini jadi pendeta. Jelas. Itu sebabnya saya katakan, Anda nggak bisa mengaku kaum Injili kalau masih bergereja. Kenapa? Gereja itu hanya tiruan dari sini. Dan kalau Anda tahu ayatnya, bait suci, yang didirikan oleh Musa hanya tiruan dari gambar, hanya tiruan dari apa yang Musa lihat.
Ibrani pasal 8 apa saya cari ya. Ibrani. Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Di atas gunung Musa mendapatkan penglihatan, lalu dia disuruh mencontoh. Halo, bait sucinya Yahudi mencontoh. Lalu di agama Kristen punya gereja, gedung gereja. Bagaimana dibangunnya? Mencontoh. Jadi gereja yang Anda masuki itu hanya contoh dari contoh. Ngerti? Ngerti kan nih? Kalau kurang ngerti tuh, saya ngomong sekarang. Pakai cincin apa, Kak? Oh, ini cincin imitasi palsu tiruan yang asli. Udah imitasi palsu tiruan lagi. Bukan emasnya, bukan. Ini palsu, ini tiruan imitasi. Sedihnya orang Kristen beribadah di dalam imitasi. Mencontoh dari bait suci Yahudi yang mencontoh sesuai dengan sini. Tapi kaum Injili, apa pemahaman kaum Injili tentang baitnya, bait suci? Tubuhmu adalah Tubuhmu adalah bait suci Roh Kudus. Jadi bukan contoh. Jelas ya? Maka kita tidak perlu segala macam yang ada di sini. Di sini dikuasai oleh teologia. Kalau nggak teologi nggak jadi. Kalau nggak belajar teologi, nggak punya posisi. Jelas. Makanya semakin jelas kenapa saya mengharamkan teologi di dalam kehidupan kaum Injil. Teologi haram. Itulah yang terjadi. Untuk beberapa rekan yang meninggalkan wisma gembala, lalu mereka belajar teologi, mereka udah merasa benar. Padahal benarnya benar di sini, bukan di sini. Dan kebenaran di sini relatif. Kebenaran di sini sikut-sikutan. Saya benar kata Luther, enggak, saya benar kata Calvin, enggak, saya benar kata Zwingli. Dan mereka siap tempur. Jadi kalau Anda sempat berurusan dengan mereka, katakan jelas, maaf, kami kaum Injili hanya mengenal
pengajaran dari Alkitab itu unsur yang bicara tentang kerajaan. Ini yang kami anggap. Dan sebagai unsur kerajaan ada raja. Dan raja kami taati, selesai. Karena sabda raja bukan untuk diutak-atik. Baptisan bisa diutak-atik, tergantung pemimpinnya. Tapi sabda nggak bisa diutak-atik. Di sini mereka mengerti firman juga, firman. Mengertinya karet, bisa ditarik ulur. Tolong sadari itu posisi saudara. Lalu majulah. Dan kemajuan di sini apa? Kemajuannya di sini apa? Bukan sarjana teologi, bukannya doktor teologi, bukan. Bukan. Ketaatan. Kenapa saya katakan ketaatan? Karena di dalam lingkup kerajaan, orang percaya adalah taat. Yohanes 3 ayat 30. Di dalam lingkup kerajaan surga, Yesus menuntut, barang siapa mengasihi aku, dia harus mentaati firman. Betul? Apa kata itu? Yohanes 3:36. Di sini ada bicara taat. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Ini sabda Yesus. Dan satu pasal Yohanes pasal 14, 3 kali Yesus katakan, barang siapa mengasihi aku, dia akan mentaati firman. Jadi kemajuan saudara dalam mengikuti Yesus adalah taat. Gak perlu sekolah, Mbak. Anak kecil juga tahu artinya taat kan. Gak usah tinggi-tinggi sekolah. Anak SD juga tahu artinya taat. Lalu dia tahu artinya sabda-sabda Yesus. Karena Yesus lalu berbicara pakai kata kalimat sehari-hari. Kasihilah musuhmu. Tempatnya, kasihilah orang yang memusuhi kamu. Karena pengikut Yesus tidak akan memusuhi seseorang. Berkatilah orang yang menganiaya kamu, baik Tuhan. Jelas ya? Dan kelayakan Anda mengaku diri kaum Injili diukur dari ketaatan. Bukan diukur dari pemahaman Alkitab. Itu di agama salah. Ada pertanyaan? Bagus kalau ada pertanyaan. Berarti sudah selesai yang saya sampaikan. Yang namanya teologi kan bisa ditarik ulur seperti karet aja. Baptis lam, baptis percik, baptis curah. Lalu karena keadaannya tidak memungkinkan melakukan tiga-tiganya, udah
baptis saya belum juga boleh. Itu yang terjadi di Tanah Karo pada tahun 1966. Daripada saya dituduh komunis lalu disembelih, saya mau ikut jadi Kristen, saya mau memeluk agama Kristen. Bingung pendetanya di Tanah Karo sana, membaptis ribuan orang, pegel dong. Udah pada berdiri aja di pinggir kali, di pinggir selokan, ambil ember disedlok. Udah kena, ya cuma sini satu tetes loh. Ada sini kena satu, ya udah sah itu, sah. Karet, yang udah kayak itu karet. Maka siapa yang hebat? Yang pandai mengulur tarik teologi. Makanya dalam teologi ada ilmu khusus. Ini ilmu keren yang harus dipahami betul. Apologetika. Ilmu untuk mempertahankan kebenaran yang saudara anut. Gak tahu berapa SKS itu, tanya deh nanti. Jadi apapun yang Anda kemukakan terhadap mereka, dia bisa jawab, ada apologetikanya. Jadi percuma debat sama mereka. Kita tidak diperintahkan untuk berdebat. Tolong ingat baik-baik. Kita diperintahkan untuk memberitakan. Saya beritakan ya, saudara percaya bagus, enggak apa-apa. Mereka mulai berdebat, nggak usah diladenin. Kenapa? Itu cara iblis untuk membuat Anda gagal mentaati Tuhan Yesus. Oke ya, debatannya saya akhiri ya. Saya nggak mau melanjutkan lagi. You mau bilang you menang, saya kalah, nggak apa-apa, terserah. Ambil kemenangan itu buat kau, kalau kau penting itu. Harus berani gitu. Berani kalah. Itu bedanya pengikut Yesus. Makanya kita harus hafal sabda-sabda Yesus. Kalau nggak hafal sabdanya Yesus, seringkali lupa. Kita bangkang.